Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini saya akan bercerita tentang Asih pensiunan bidan yang membantu persalinan jin. Mau tahu kisah selanjutnya? Kisah ini dialami oleh Ibu Asih, pensiunan bidan. Bu Asih tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia diundang ke alam jin untuk menolong jin wanita yang akan melahirkan. Saat itu Asih ditemani suaminya Sudiro. Dia dan suaminya kala itu sama sekali tidak menyangka bahwa mereka berada di alam lain. Awal tahun 80-an, malam sehabis Isya, Ibu Asih sedang berbincang dengan suaminya sambil menyusui anaknya. Tiba-tiba rumahnya diketuk orang. Suaminya yang membukakan pintu dan mempersilahkan tamunya masuk. Tamunya seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun. Berpakaian rapi dan memakai kemeja batik warna coklat dan bercelana hitam. Ada sedikit keanehan dari tamu ini. Telinga kanannya memakai anting-anting emas. Tentu saja pada tahun 80-an waktu itu rasanya janggal melihat laki-laki memakai anting emas. Cuma sebelah kanan pula. Tamu itu memperkenalkan diri, namanya Waseso. Pak, saya datang ke sini untuk meminta pertolongan Ibu Asih. Malam ini istri saya akan melahirkan. Mohon dibantu proses kelahirannya ya Pak, pinta Waseso. Jadi harus malam ini saya ke rumah panjenengan, tanya Asih. Iya Bu, malam ini juga. Saya sekeluarga tinggal di desa sebelah, Kampung Melati, jawab Waseso. Setelah menitipkan bayinya kepada neneknya, ditemani Sudiro suaminya, Asih menuju Kampung Melati. Mereka berdua berboncengan motor, mengikuti tamunya dari belakang, yang juga mengendarai sepeda motor. Sekitar 15 menit perjalanan, mereka sudah masuk Kampung Melati. Kampung yang mereka tuju tampak tertata rapi. Jalan kampung mulus, nyaris tanpa lubang. Rumah di Kampung Melati berderet teratur. Asih dan Sudiro sampai Kampung Melati pukul 8 malam kurang. Namun anehnya, tidak ada satupun pintu rumah terbuka. Juga tidak tampak anak-anak bermain di halaman. Padahal bulan bersinar terang. Pada zaman itu sangat lumrah anak-anak bermain di luar rumah sampai malam ketika rembulan bersinar terang. Orang dewasa juga di luar rumah asik mengobrol, namun malam itu Kampung Melati sunyi senyap. Asih dan Sudiro dibawa ke sebuah rumah joglo dengan halaman yang sangat luas. Sepasang pintu dengan tinggi lebih dari 2 meter menyambut mereka. Silakan masuk Pak, Bu, kata Waseso mempersilahkan kedua tamunya. Kepada Bu Asih, saya persilakan langsung masuk ke kamar istri saya. Dia sudah lama menunggu. Bu Asih dengan peralatannya langsung masuk ke kamar istri Waseso. Dia melihat seorang perempuan muda berusia sekitar 20 tahun tengah berbaring ditunggui wanita parubaya yang Asih duga sebagai ibunya. Setelah berjabat tangan dengan Asih, perempuan itu memperkenalkan diri. Nama saya Wisasi, hampir sama dengan nama suami saya. Ini ibu saya, beliau biasa dipanggil Nyai Asih. Namanya sama seperti Ibu Asih, kata istri Waseso, sambil menyunggingkan senyum yang terasa janggal. Asih menangkap keganjilan itu, namun dia tidak bisa menguraikan rasa aneh yang mulai terasa. Sebenarnya di kampung kami ada seorang perempuan tua yang biasa memberikan pertolongan persalinan. Tetapi anak perempuan saya ini minta agar persalinannya ditolong oleh Ibu Asih yang sudah dikenal namanya oleh warga Kampung Melati. Menantu saya Waseso setelah maghrib langsung datang ke rumah Bu Asih. Asih menganggukkan kepalanya pelan-pelan.
Bagaimana dirinya bisa dikenal di sebuah kampung yang tidak dia kenal? Namun, alih-alih mengejar rasa ingin tahu, dia menjawab, "Terima kasih Bu, atas kepercayaannya mengundang saya kemari." Asih menjawab sembari melirik kaki Nyai Asih yang duduk selonjor di atas pembaringan anaknya. Hati Asih tercekat dan melihat kaki kanan Nyai Asih ternyata memakai gelang kaki terbuat dari perak. Kaki kanan Wisasi juga sama memakai gelang kaki dari material serupa. Pemandangan seperti itu tidak bakal ditemui di desanya. Melihat tamunya memandang kaki kanannya, walaupun sekilas, Nyai Asih cukup tanggap. Dia berkata, "Di kampung kami, semua wanita memakai gelang kaki. Juga pria yang sudah beristri wajib memakai anting emas di telinga kanannya. Untuk pria lajang wajib memakai anting perak. Ini merupakan ciri khas warga kampung Melati. Kalau di desa Bu Asih, hal ini pasti tidak biasa," ucap Nyai Asih. Asih lahir dan beranjak dewasa di Batang, kota yang dijuluki kota alas roban, dan belum pernah mendengar ada sebuah kampung yang mempunyai tradisi seperti itu. Padahal kampung Melati tidak jauh dari desanya. Kenapa ada kampung dengan tradisi aneh, tapi dirinya tidak pernah mendengarnya? "Besok saya akan datang menemui Pak Lurah untuk meminta penjelasan agar saya tidak bingung," kata Bu Asih dalam hati. Proses kelahiran bayi Wisasi berjalan normal. Setelah bukaan 8, bayi berkelamin laki-laki yang masih merah itu lahir dengan lancar dan selamat. Tangisan pertama si bayi terdengar nyaring, dan sebelum dibersihkan oleh Asih, diperlihatkanlah wujudnya kepada ibu si bayi. Usai dibersihkan, bayi Wisasi lalu diserahkanlah kepada ibunya dan diletakkan di sampingnya. Setelah cukup berbincang, malam itu juga Asih dan suaminya berpamitan. Tiada hentinya Waseso dan istrinya mengucapkan terima kasih. Tidak lupa Waseso mengulungkan amplop yang cukup tebal sebagai ongkos persalinan. Asih dan suaminya lega sekaligus senang bisa pulang bawa uang. Saat berjalan pulang, Asih dan suaminya sengaja berjalan pelan sambil mengamati kampung Melati. Suasana semakin sepi. Kalau Asih tak salah mengingat, bunyi serangga pun tidak ada. Yang terdengar adalah suara debur ombak seperti di pantai. Suaranya sayup-sayup. Asih dan suaminya sempat heran karena desa mereka di Batang cukup jauh dari pantai. Asih dan suaminya juga ingat kalau malam itu bau melati tercium cukup kuat. Padahal Sudiro sangat yakin kalau di depan rumah-rumah warga yang mereka lewati tidak ada yang menanam melati. Lalu bau bunga melati itu berasal dari mana? Kami gak berani mikir macam-macam. Kami sadar saat itu kami sedang berada di kampung orang yang baru pertama kali didatanginya. Singkat cerita, ketika kami di rumah, saya melihat anak laki-laki saya tidur pulas di keloni neneknya. Sedangkan kakek sedang menonton televisi hitam putih. Setelah membersihkan diri dan duduk sejenak, di depan suami saya membuka amplop pemberian Waseso. Kalau ada suara guntur menggelegar, barangkali saya tidak sekaget melihat isi amplop yang saya terima. Ternyata amplop tebal yang saya terima berisi potongan daun dan bunga melati yang sudah mulai mengering. Saya kaget dan takut hingga nyaris pingsan. Untung suami saya dengan sigap menahan tubuh saya sehingga saya tidak jatuh dari kursi. Atas saran kakek, amplop dan isinya dibuang ke sungai kecil di belakang rumah mereka. Tentu saja tidak asal buang. Amplop dan isinya terlebih dahulu dibacakan mantra tolak bala oleh kakek yang di desanya dikenal sebagai orang waskita. Setelah membuang amplop dan isinya ke sungai, kakek Asih tersenyum. Menurut petunjuk yang diberikan kakek, Asih dan Sudiro diminta berkunjung lagi ke kampung Melati. Pesannya, berangkat pagi saja,
Jauh loh kampungnya itu. Asih dan Sudiro sedikit protes. Semalam mereka yakin betul cuma 15 menit perjalanan untuk menuju kampung Melati. Si kakek cuma tersenyum. Meski agak protes, Asih dan Sudiro berangkat pagi-pagi sekali ke kampung Melati. Mereka menyusuri jalur ketika dibimbing Waseso menuju kampung Melati. Asih dan Sudiro merasa sudah menempuh perjalanan agak lama, tapi tak kunjung sampai. Keduanya sempat bertanya ke beberapa warga yang berpapasan, namun tidak ada yang pernah mendengar kampung Melati. Asih dan Sudiro berusaha keras mengingat berbagai hal yang bisa jadi petunjuk. Sudiro teringat bahwa tadi malam sayup-sayup keduanya mendengar suara debur ombak. Jadi masuk akal kalau kampung Melati terletak tidak jauh dari pantai. Tapi pantai jauh Pak, bisa 1 jam lebih. Tapi semalam itu cepat banget sudah sampai ke rumahnya Waseso, kata Asih agak gusar. Singkat cerita, Asih dan Sudiro memutuskan menuju pantai Sigandu. Asih dan Sudiro menempuh perjalanan sekitar 1 jam 20 menit untuk sampai di daerah pantai Sigandu. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Dulu tahun 80-an suasana masih sangat lengang, tidak seramai sekarang. Ketika berteduh untuk istirahat, keduanya melihat sebuah area luas yang dikelilingi pagar bambu. Tanaman ramba tumbuh menutupi pagar bambu itu. Setelah beristirahat beberapa saat, ketika merasa lebih segar, Asih dan Sudiro mencium bau melati dari arah wilayah berpagar itu. Ternyata mereka tiba di sebuah kebun melati yang luasnya berpuluh-puluh hektar, terletak di dekat pantai. Asih dan Sudiro berjalan mendekati ketika bapak tua keluar dari pagar bambu itu. Ada perlu apa? Tadi malam kami kesini Pak. Kelihatannya seperti kampung, bukan kebun, jawab Sudiro. Bapak tua itu terdiam lalu tersenyum. Sepertinya sudah paham apa yang terjadi. Bapak sama ibu bukannya pertama kali tersesat di kampung. Belum lama rombongan orkes dangdut, termasuk penyanyinya juga, nyasar di sini. Mereka bercerita diundang oleh salah satu warga Melati yang lagi hajatan. Ketika selesai, kampung yang mereka datangi berubah menjadi kebun melati ini nak. Ketahuilah, kalian berdua tadi malam tersesat di kampung Jin, terang bapak tua itu. Perjalanan kami semalam, kalau tidak salah hanya 15 menit Pak, kata Sudiro. Kalau sekarang, kata bapak itu, 1 jam lebih Pak, baru sampai sini, jawab Sudiro. Ya sudah, kalau namanya diundang ke kampung Melati, memang tidak ada yang wajar Pak. Lebih baik Bapak dan Ibu pulang saja. Sudah berbuat baik kan tadi malam? Nanti Gusti Allah yang membalas. Mendengar jawaban itu, Asih dan Sudiro langsung pulang. Belum jauh, Asih tiba-tiba berteriak kecil dan memaksa Sudiro balik ke kebun Melati tadi. Kenapa? Kita tidak pernah menceritakan keperluan kita di kampung Melati ke bapak itu tadi. Tapi kenapa dia tahu kita sudah berbuat baik? Sudiro yang baru sadar segera balik arah menuju kebun Melati. Lucunya sesampainya di lokasi, kebun Melati yang luas dan di pagar bambu itu sudah tidak ada. Pak, iya Bu, ayo pulang. Tak menunggu waktu lama, keduanya segera balik dan pulang kembali. Keduanya menempuh perjalanan 1 jam lebih. Sesampainya di rumah, keduanya disambut si kakek dengan senyum lebar. Ketemu? Tanya si kakek. Ketemu Pak, tapi hilang lagi, jawab Sudiro sambil membilas kakinya dengan air kendi yang tersedia di depan rumah. Ya sudah berbuat baik, biar Gusti Allah yang membalas, jawab si kakek. Lalu ngeloyor pergi. Asih dan Sudiro saling tatap merasa hati. Belum lama ini, saya, Asih dan Sudiro ngobrol lagi soal kejadian yang telah lampau itu. Asih teringat sesuatu. Saya jadi ingat ketika ikut pengajian mengutip ayat Al-Quran
Pak Ustadz menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Apa iya membantu persalinan jin itu termasuk berbuat baik juga? Kata Ibu Asi yang kini sudah berumur 64 tahun. Itulah cerita kali ini, dan agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video baru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jangan lupa bahagia hari ini.